Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Nazkuru dzikran katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim al-mustafa wal mukhtar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ma'ina mabak. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, kesempatan hidup. Hidup ini sebuah kesempatan. Dan subuh hari ini bukan hanya hidup tapi sehat. Banyak orang yang hidup Pak hari ini tapi tidak sehat. Dan dia masih terbaring di rumah sakit. Mudah-mudahan apabila ada keluarga kita, saudara kita dalam kondisi sakit, disegerakan Allah sembuh atau diberikan pilihan terbaik menurut Allah. Kalau memang hidup itu baik, sehatkan. Kalau memang wafat, mati itu baik, wafatkanlah dengan cara yang baik dan mudah. Ini perlu saya ingatkan, mati itu perkara pasti, bukan gampang. Ternyata prosesnya juga tidak segampang yang dibayangkan orang. Yang tidak sedikit orang sakitnya lama, ya nggak mati-mati Pak ya. Tapi ada orang yang tidak kedengaran sakitnya tetap mati. Allahu Akbar, Allah yang terbaik, yang baik. Ibu-ibu, tidak kelihatan sama saya karena memang ada keber separuh. Tidak apa-apa kalau mau agak kelihatan ke sini. Di tengah kita bersyukur ngaji ini, kita juga tidak lupa sangat prihatin ikut berduka atas kesulitan musibah buruk yang sedang menimpa saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Padang. Musibah buruk. Saya perlu katakan musibah buruk. Musibah itu ada dua macam. Tahunya Bapak Ibu sekalian kan, kalau musibah selalu jelek kan. Jadi kalau musibah yang tidak enak itu ngomongnya ditambah Pak, musibah buruk, atau bahasa Al-Qur'annya musibah sayyi'ah. Nah kalau dapat jabatan, dapat yang enak-enak, itu namanya musibah apa Pak? Musibah enak, musibah nyaman, musibah baik, atau bahasa Al-Qur'annya musibah hasanah. Tema kita bukan ini, tapi saya sekedar mengingatkan. Ngapunten, saya ini karena merasa bodoh. Setelah jadi masuk Islam, saya belajar banyak kata-kata kita yang nggak jelas Pak. Aslinya berasal dari bahasa Al-Quran. Tapi orang Islam sendiri tidak mau kaji baik-baik. Ngapunten ya. Hingga salah kaprah. Setiap dengar musibah, dan selalu yang jadi tertuduh itu Allah ya. Kalau sudah kena bencana macam-macam, ini sudah kehendak Allah. Enak sampean nyalah-nyalahin Allah. Mari sampean buka Al-Qur'annya nanti surah An-Nisa ayat 79. Ma sabaka min hasanatin fa minallah wa ma hasabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Jelas itu. Apa saja keburukan yang menimpa kamu, jadi musibah itu timpaan. Musibah itu ketimpaan. Apa saja keburukan yang menimpamu itu mohon maaf, apa saja kebaikan hasanah yang sampean minta kan hasanah terus. Itu sumbernya faminallah, dari Allah Ar-Rahman. Catat, saya punya keyakinan itu Allah itu maha pengasih, maha penyayang, baik, tidak pernah berbuat buruk. Jadi bencana yang sekarang terjadi bukan kehendak Allah, karena ulah manusia akibat. Itu Allah katakan.
Wa ma asabaka min sayyi'ah, apa saja keburukan yang menimpamu, famin nafsik, itu dari dirimu, diri manusia, baik kita sendiri maupun orang lain, orang di sana kemarin. Itu begitu memahami supaya kita bisa maju, Pak. Ini perlu saya ingatkan. Maka sampai melihat Al-Qur'annya, jangan dikit-dikit nyalahno Allah. Ya, mudah-mudahan Allah memudahkan, melancarkan semua kegiatan teman-teman saudara kita di sana. Jadi yang ditinggal keluarganya tabah, sabar, kuat. Alhamdulillah masih ada jamaah yang hadir. Monggo Pak, ini di depan kosong. Saya mohon maaf sekali. Di luar dugaan saya juga tadi agak sudah alarmnya nyala, gak telat. Memang sengaja dibuat oleh Allah. Agak telat mungkin saya datangnya. Kenapa? Mungkin kemarin saya terlalu capek sampai tadi malam, ya ada risikonya kan Pak. Alarm disetel, tapi ini memang sengaja gak dirungokno be. Sudah menjelang subuh kira-kira 5 menit loh. Waduh, ya sedikit ngomel saya sama istri, loh gak ditangekno mau ya digugah. Nah, sama-sama kan alarmnya, padahal alarm itu nyala. Tapi saya pertama kali minta maaf sama Pak Mahfud Siddiq, ya sudah menyusahkan beliau sampai nunggu di sana tadi, ya. Dan saya juga lama sudah ndak ke sini, jadi agak sedikit bablas dari lampu merah kan. Kok mau belok kanan tuh kan gelap, ya. Tapi alhamdulillah semua berlanjut baik. Jadi saya baru ingat Pak Mahfud, Ustadz Mahfud, Fajar Shadiq. Saya terakhir itu ceramah di sekitar sini itu di Masjid Al-Mukhlis ya. Saya ingat itu mukhlis itu mutakin gitu loh. Setelah sini, oh ini dulu pernah saya ngisi di sini kelas subuh, dan kajian subuh ini pernah di Fajar Shadiq ini pernah di musola dulu ya, yang di tingkat 2 Pak. Nah itu ya. Bapak Ibu yang saya cintai, saya hormati, tema kita pagi hari ini seperti tema yang diharapkan ke saya oleh Ustadz atau panitia Majelis Tabligh Cabang Semampir adalah bagaimana kita menjaga akidah kita, keyakinan kita. Yang kita tahu keyakinan kita itu tauhid, dan Muhammadiyah ini sudah mapan ya. Mapannya apa? Sampai harus benar-benar yakin, mantap itu 2 kalimat syahadat itu ditulis loh di simbol itu. Tidak main-main itu kalimat itu. Kalau insya Allah ya, mudah-mudahan saya tidak salah bocor itu ya. Matahari berapa pancarannya? Nah, itu tulisan di tengah-tengahnya apa Pak? Yang melingkar? Nah, ini. Kalau Muhammadiyah kan secara harfiah itu umat Muhammad. Ya sekalipun ngapunten ya, itulah namanya umat Islam di mana-mana yang diajari bersatu, tapi crash ada yang agak nyimpang. Nah, itu kalau sebetulnya semuanya beres kalau wa'tasimu bihablillahi jami'a, kalau semuanya berpegang teguh dengan tali Allah. Tali Allah itu saya baca berbagai macam tafsir, itu artinya Al-Qur'an. Hablullah itu Al-Qur'an. Kalau semuanya berpegang teguh kepada Al-Qur'an, beres. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Lah kita itu sering sandarannya itu kadang-kadang ada hadis. Hadis kan macam-macam Pak. Ada kuat, ada tidak kuat, ada palsu, ada hadis karangan sendiri, ada cerita karangan sendiri, itulah. Apalagi mencari popularitas itu ngarang sendiri lebih enak. Tapi kalau berpegang teguh dengan Al-Quran, semuanya pasti akan lancar. Nah, dalam Al-Quran itu ditegaskan, surat Toha itu ayat 14 insyaallah ya. Innani anallah. Innani anallah. La ilaha illa ana. Fa'budni faqimis shalah lidzikri. Ini Allah yang menyatakan ini. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang pantas kamu tuhankan.
Kan itu bisa mengabdi, Pak. Tidak ada tempat yang pantas kita mengabdi. Orang sering mengartikan sembah, pengabdian, mengabdi itu kecuali hanya kepada Allah. Fa'budni itu. Itu sering kalau diterjemahan diartikan sembahlah aku. Sebetulnya saya lebih sempurna, lebih lengkap, lebih memahami ini kata-kata ini bukan sembah. Ibadah itu bukan menyembah, mengabdi. Lebih luas. Kalau mengabdi kepada Allah itu biar tidak kelihatan, kita tetap melakukan itu. Faqimis shalah lidzikri, dirikanlah sholat untuk ingat hanya kepadaku. 5 kali, Pak. 9 kali kita bersumpah mengucapkan 2 kalimat syahadat. 9 kali saya hitung ini. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Itu yang jadi modal. Itu yang jadi pegangan di mana-mana. Umat Islam sedunia itu pegangannya itu. Pak, orang baru bisa dikatakan seorang muslim ketika dia dulunya tidak muslim. Itu harus ngapain? Harus ngapain, Pak? Ikrar, menyatakan 2 kalimat. Sekalipun ada menambah, di beberapa tempat ada yang menambah wa asyhadu anna Aisyah ibna Maryam Nabiya wa Rasulah. Ada yang nambah karena dia jadi baru masuk Islam, yang dulunya dia menyatakan bahwa Isa itu Tuhan. Hingga dinyatakan bahwa Isa itu Nabi dan Rasul Allah. Tapi yang dasarnya ya kembali 9 kali kita menyatakan la ilaha illallah Muhammad Rasul. Nah, itulah 9 kali. Coba sempat ngitung nggak sampean? Kalau saya sempat ngitung. Subuh minimal ini yang wajib ya. Iya, Pak. Jadi yang namanya ikrar 2 kalimat syahadat itu bukan hanya waktu akan masuk Islam. Nah, di sini ngapunten sangat, Bu. Disinilah bedanya saya sama sampean. Saya itu ingat kapan pertama kali mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan yakin disaksikan 9 orang di luar sholat. Kalau sampean sama saya sekarang itu kan rutin 9 kali. Cuma yang saya khawatir mau cotok itu. Saya ingat mentan yang sekarang ini Amran siapa? Amran Sulaiman ya. Wah, bagus tuh proyek-proyek pertaniannya. Dia pernah berucap, kalau soal berdoa paling banyak, paling panjang, paling kuat itu Indonesia, kata. Kalau soal berdoa, tapi yang paling banyak berbuat itu Jepang, Korea, China, Taiwan. Padahal kalau saya tahu Islam itu ngajari kita tuh banyak berbuat, Pak. Banyak bertindak, jangan diam, Mas. Makanya Allah katakan ayyukum ahsanu amala. Saya di Cengho itu cleaning service, saya bilang, Mas, sampai lakukan semuanya jangan karena atasan, jangan karena syiar, lakukan dengan ikhlas karena Allah itu mengabdi kepada Allah. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya lakukan hanya karena Allah. Kebetulan saya terakhir ini dimintai tolong membenahi taman di sekitar Masjid Cengho itu pun saya lakukan dalam usia sekian ini. Saya tidak pernah diam. Kita buktikan, Pak, dengan tindakan perbuatan. Nah, sementara itu umat Islam sebagian itu banyak membocoy, Pak. Mocoy berulang-ulang, yang anehnya mocoy berulang-ulang nggak ngerti. Saya tidak tahu ini seorang ulama, seorang bijak, namanya saya tidak sebut. Saya coba dapatkan kata-kata ini bagus sekali. Ayatun, satu ayat Al-Quran, tafhamuha, kamu mengerti. Satu ayat yang kamu mengerti arti. Khairun min alfi ayatin tahfaduha, lebih baik daripada 1000 ayat yang kamu hafal. Satu ayat kamu baca bisa, ya hafal,
mengerti lebih baik daripada 1000 ayat tapi gak ngerti apa-apa. Wa ayatun ta'maluha, dan satu ayat yang kamu praktekkan dalam hidup, termasuk keyakinan nanti. Jangan ngucap 2 kalimat syahadat tapi keyakinan melenceng. Nah itu jangan sampai bolak-balik padahal moceng. Ayatun ta'maluha, itu ayat yang kamu amalkan. Yang amal ini bukan maksudnya bukan dibaca bolak-balik, praktekkan. Banyak sekali kan Allah menggunakan kata-kata i'mal, amila, ya'malu. Ada satunya fa'ala. Kalau fa'ala itu sering diartikan segera lakukan. Seperti Nabi Ibrahim ketika disuruh nyembelih anak, anaknya berkata, if'al, segera lakukan. Bukan i'mal. Satu ayat yang kamu praktekkan, yang kamu lakukan, itu lebih baik khairum min alfi ayatin tafhamuha. Satu ayat yang kamu praktekkan itu lebih baik daripada 1000 ayat kamu mengerti tapi nggak kamu lakukan. Banyak sekarang itu. Islam hanya jadi ilmu, Pak. Gelarnya profesor, doktor, bukan S4 piro itu. Tapi orientasi hidup tidak, karena asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya merembet kemana-mana. Nah, kalau bulan Desember ini saya tahu kenapa temanya ini. Biasanya banyak pertanyaan-pertanyaan terhadap teman-teman kita yang Muslim, khususnya dari Nasrani atau Katolik, yang masih, ya, mohon maaf, yang masih percaya menuhankan siapa? Aisyah ibnu Maryam yang disebut Yesus. Saya background saya dulu juga, sebelum saya mualaf pernah ikut di gereja. Saya tidak menjelek-jelekan, cuma menceritakan. Ya, tapi latar belakang orang Tionghoa semuanya aslinya, Pak. Aslinya orang Tionghoa. Saya Tionghoa loh ya, saya Cina loh. Tionghoa. Saya kemarin kebingungan ketika ada di Cengho benahi tanaman itu, ada lah anak ibu sama anaknya perempuan, tak kira dari mana. Ini Cungkok lain, Cungkok dari Cungkok. Waduh, kayak bisa ngomong Indonesia. Saya sendiri ngomong Tionghoa aja ya, tidak semua yang tidak sekolah. Karena kita pergaul dengan baik. Dia masuk pakai sepatu, sandal ke masjid. Fuyo, jangan pakai itu, saya bilang. Nah, ya lepas. Akhirnya ngomong-ngomong ngejak foto. Saya foto mananya. Ini nanti gini, bagaimana kita bergaul dengan orang yang tidak seiman dengan kita, tapi tetap berjalin dengan baik, dengan tidak menyakitinya. Itu dakwah. Dakwah tetap jalan. Kalau Nabi Muhammad SAW frontal, Pak, waktu itu di Mekah, di Madinah, insya Allah tidak akan ada yang orang yang tertarik untuk masuk Islam. Yang susah itu bagaimana kita berucap, bertindak dengan orang yang tidak sepaham, dia tidak tersakiti, dia tidak tersinggung, tapi dia simpati. Itu ciamik pol jadi orang Jawa. Ciamik itu Jawa. Ya pole. Nah gampang itu, Pak. Kalau saya berdakwah di kalangan umat Islam, khususnya kalangan sepaham begini, gampang, Pak. Itu namanya. Kalau di luar, nah itu hati-hati. Jangan sampai kita jago kandang. Oh, kalau saudara dewe seneng-seneng dia kan saudaramu dewe. Dengan background saya non muslim dari keturunan Tionghoa, keluarga saya masih banyak yang belum muslim, tapi sebagian sudah ada. Nah, itu dalam bergaul kan udah gampang, Pak. Mungkin yang sering kita bicarakan biasanya kan menjelang Desember itu menjelang Natal, hari Natal istilahnya bagi mereka itu. Kemudian di saya itu ada lagi namanya tahun, biasanya bulan Januari, Februari. Bulan apa itu? Tahun apa itu, Pak? Tahun baru apa? Bukan. Ini sing mripate Imlek. Itu kan harus Bapak pelajari. Itu bukan keyakinan, paham, itu tradisi itu sebetulnya. Karena ngapunten, sebetulnya apa yang dilakukan orang Tionghoa, saya katakan, apalagi sekarang, Pak, itu praktek ajaran Islam tapi dia tidak tahu. Dia selalu meneliti, selalu mengikra, selalu mencoba.
berhasil, sukses mereka. Nah, saya bilang Pak Prabowo ya nggak usah bikin mobil macam-macam dulu lah, bikin handphone aja sih nggak yakeh ya Bu ya. Bikin handphone sing canggih, nggak perlu beli punya Korea. Ya, siapa yang Mas yang mau praktek apa saja lakukan. Ekmal. Dan yang saya katakan, saya berbeda dengan Bapak Ibu sekalian dalam hal 2 kalimat syahadat. Saya mengucapkan itu, saya ingat pertama kali di mana ketika saya umur berapa. Kalau saya balik bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada yang backgroundnya sama dengan saya. Kapan pertama kali sampean mengucapkan 2 kalimat syahadat, Pak? Yang 2 kalimat syahadat ini ditulis dalam simbol Muhammadiyah. 9 kali Pak itu diucapkan. Ikrar terus loh kita tiap hari. Itu keyakinan itu. Keyakinan yang harus dipraktekkan dalam macam-macam. Ketika jadi pejabat, jangan pejabat sholat rajin, nyolong ya rajin, ya susah nggak itu? Malah pernah umroh hajinya bisa dikorupsi. Ya apa sebenarnya? Kayak saya tanya, yang masalah urusan haji korupsi itu kira-kira bisa baca Al-Quran enggak Pak? Moco 2 kalimat syahadat enggak? Makanya Allah itu adil betul. Yang Allah lihat itu bukan simbol-simbol, baju, background, suku bangsa, warna kulit. Yang paling pertama keyakinan. Ma fi qulubikum, apa yang ada di hati. Hati itu nyambung ke pikiran, keyakinan. Kalau orang yakin benar sama Allah, ini bukan milik saya tidak akan mengambil. Nah itu terlihat dalam perbuatan. Makanya yang Allah lihat itu, innallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat itu apa yang ada di hatimu dan di dalam tindakan perbuatanmu sehari-hari. Kalau sholat kan penampilan Pak. Kalau mau lihat orang sholat bukan di waktu sholat, kelakuannya di luar sholat. Gitu loh. Orang itu ingat sama Allah apa enggak? Itu orang menuhankan Allah atau enggak? Makanya aqimi sholat lidzikri, ingatlah, dirikanlah sholat untuk ingat kepada aku. Sholat membentuk diri kita ingat kepada Allah di luar sholat. Termasuk tadi dalam praktek bergaul dengan orang lain. Saya tidak setuju dengan dia, tapi bagaimana ketidaksetujuan saya, dia tidak tersinggung, dia tidak sakit hati, termasuk terhadap tetangga. Ada yang masih ingat di antara Bapak Ibu sekalian kapan pertama kali mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan yakin? Ayo Mas, Bu, kapan Pak Mahfud Siddiq? Itu waktu lahir di hati. Ini yang sudah yang sudah mengerti, sadar. Kan nanti yang dipertanggungjawabkan Allah itu ketika balik, Pak. Mukallaf itu orang yang dibebani kewajiban, orang yang akan dipertanggungjawab. Jadi bayi gak kena. Bayi gak kena. Orang apa Pak? Maaf, orang gak waras. Tapi orang gila itu tidak bahaya Pak. Yang bahaya itu orang yang gila kekuasaan. Orang gila itu tidak bahaya. Yang waras ini loh, kalau gila bahaya. Antara gila harta, gila kekuasaan, gila cinta termasuk ya Bu ya. Nah, ayo. Akad nih. Padahal waktu sholat kita ucapkan terus. Ini yang saya bilang tadi, yang membuat sampean dan saya berbeda, termasuk orang-orang yang baru masuk Islam seperti saya, asal dengan keyakinan penuh. Sebab ada orang yang masuk Islam itu juga karena latar belakang macam-macam. Saya mengikrarkan itu kan ketika duduk di kelas 2 SMA naik kelas 3. Masih remaja Mas. Remaja saya. Saya terus belajar. 1 minggu saya masuk Islam, saya azan di masjid. Karena azan itu saya sudah hafalkan sebelum saya ikrar 2 kalimat syahadat. Al-Fatihah itu saya sudah hafal arti-artinya sebelum saya masuk Islam.
Karena waktu SMP itu saya suka ngintip orang pengajian. Kemudian ini saya jalan, saya mikir, nah, saya yakin benar pamit baik-baik dengan orang tua gak boleh. Nah, pamit sampean kan enak, gak ada pamit. Ucrut lahir, wis turis. Apa turis, Pak? Turunan Islam. Mbah. Kemudian Bapak sekalian, saya disaksikan 7 orang tokoh masyarakat kelas 2 SMA. Saya ingat saya umur 18 itu, karena saya sempat berhenti sekolah terus nyambung lagi dan mendirikan sekolah di kampung saya yang aslinya tidak ada sekolah. Jadi saya termasuk Dikbud dulu ya, mendirikan sekolah itu. SMA, PGRI terus sampai jadi negeri. Dan karena saya berhenti, saya nyambung lagi, lulusnya negeri gitu. Di kampung saya namanya Tanah Grogot. Ada yang tahu? Tanah Grogot dulu Kabupaten Pasir. Tanah Grogot ibu kotanya Kabupaten Pasir. Karena reformasi Kabupaten Pasir itu dipecah oleh bupatinya, Pasir menjadi Pasir. Oleh pemerintah pusat sama pemerintah tingkat 1, Kabupaten Pasir itu sebagian dipisah, yang antara utara sama selatan. Yang selatan yang utara namanya Penajam Pasir Utara. Tahu itu? Yang populer dengan IKN itu loh, Pak. Itu kampung belahan saya itu. Kalau mulai desa saya lewat situ. Turun Balikpapan, nyebrang namanya Penajam. Itu Penajam dulu kecamatan. Saya sering ceramah sana karena 2 kali yang jadi bupati teman saya namanya Pak Yusriansyah. Beliau juga yang bikin proyek nyebrang itu. Jadi saya waktu itu kelas 2 SMA. Disaksikan 7 orang tokoh, saya masih SMA. Kalau saya tanya makanya kapan Bapak Ibu pertama kali mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan yakin? Kalau nikah itu cuma ajakan KUA saja. Ada yang bilang sejak lahir, Pak, gitu loh. Ya kapan, di mana, gitu loh. Nah tapi sekarang kan sama, Pak. Setiap hari sampean dan saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Subuh 1 kali, nggih. Terus zuhur 2 kali. Asar, maghrib, Isya. Minimal 9. Cuma tolong, ini penting. Ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat itu ucapkan lagi dengan mantap, Pak. Mana? Dan ingat terus dalam praktek kita, aku ini sudah berbuat sesuai dengan Allah apa enggak? Sudah ngikuti apa yang dicontohkan Rasulullah SAW enggak? Kalau ini umat Islam, khususnya saudara-saudara saya, kita di Muhammadiyah ini mempraktekkan benar-benar maju. Banyak negeri yang tidak muslim tapi prakteknya dia melaksanakan apa yang sebetulnya yang dipesankan Allah. Sampai kan ingat ayat pertama kali tali turun itu apa bunyinya? Iqra. Saya dulu ngajinya belajarnya Ustadz Abdurrahim. Iqra itu bukan diartikan baca ABCD, bukan. Luas, dalam. Karena Al-Qur'annya belum turun, Pak. Disuruh moco apa? Ayo, logikanya kan gitu, Pak. Al-Qur'an lho durung ono. Al-Qur'an itu kan bacaan artinya, Pak. Suruh Iqra. Lho moco apa sih dibaca? Baca keadaan, baca situasi, bertindak, bergerak. Makanya Allah tidak akan merubah kita, Pak, kalau diri kita tidak mau merubahnya. Dikit sendiri. Tapi berubah itu 2 macam. Berubah itu 2 macam. Hanya ada 2 macam. 1 hasanah, 1 apa tadi? Sayyi'ah. Sayyi'ah itu melahirkan nanti su'. Kalau hasanah, husnun ya, Hasan, husnun. Mengomong yang baik, husnul kalam. Berpikiran yang baik, apa? Husnul zon. Perjalanan hidup yang baik sampai mati, husnul khatimah. Hasan,
husnun, husna, itu mirip-mirip. Hasanah, tolong Pak Hasan jaga nama sampean dan perilaku sampean. Ojo sampai Pak Hasan nggak sholat, nyusahin orang terus, duwe harta gak mau infak zakat. Ojo Hasan ganti, lawannya Hasan. Nah tadi husnun kan Pak ya, ini sedikit. Husnun itu jadi husnul khotimah kan, husnul kalam, husnul dzon, husnul musibah ya, musibah baik. Lawannya husnun, lawannya sayyi'ah tadi, lawannya hasan tadi. Lawannya hasan, sayyi'ah. Jadi lawannya husnun, itu enak. Temannya mi, saya nggak ada tulisan. Su'un, as-su', husnun, su'un, su'uzan, su'ul kalam. Apa su'ul kalam? Omongan yang buruk, yang salah. Su'ul khatimah, su'ul amal, amal perbuatan yang buruk. Makanya kan sudah diajarkan Nabi itu. Umur kita yang tidak sama ini Pak, tapi Allah, Nabi menegaskan khairukum man tala amruhu, khairun nas, sebaik-baik manusia yang umurnya panjang, wa hasuna amaluhu, dan tindakan perbuatannya pun baik. Baik, hasanah, ihsan itu adalah suatu tindakan perbuatan karena dia mengabdi kepada Allah. Sekalipun Allah tidak kelihatan. Masih ingat Pak, ihsan itu anta budallah ka'annaka tarahu fa ilam tarahu fa innahu yara. Semua dia lakukan hanya karena Allah. Kalau betul-betul yakin sama Allah. Seburuk-buruk manusia kata Allah. Jadi kalau khairun nas man talamruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas, seburuk-buruk manusia orang yang umurnya panjang perbuatannya buruk. Nah, biasanya juga menggunakan kata-kata syar. Nah, dalam kita bertuhan kepada Allah, yakin kepada Allah, itu dimantapkan betul-betul. Bagaimana dalam tindakan perbuatan kita apabila menghadapi teman, saudara, tetangga yang tidak sepaham. Yang memang agak paling sulit itu kalau menjadi pejabat Pak. Ya pun saya bayangkan ya, kalau wah ini hari besar seperti ini, dia kan tidak mengucapkan tidak enak kan gitu ya Pak ya. Karena namanya pejabat seperti presiden, itu kan presiden Sopo. Dia kan bukan presiden umat Islam tuh. Nah itu juga dia hati-hati menggunakan ucapan. Contoh yang lain dalam Islam itu ada ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering ditanya orang, Pak kenapa umat Islam? Itu yang nanya itu orang non muslim sendiri. Kenapa orang Islam itu kalau saya kasih salam kok tidak jawab Pak? Nah yang muslim sendiri sing tanya. Saya bilang kalau menurut saya loh ya, ibu bapak sekalian ngapunten, sebetulnya assalam itu umum. Assalam itu umum. Sebelum Nabi, orang Arab biasa mengucapkan Assalamualaikum. Yang sebetulnya tidak boleh itu di belakangnya. Apa? Tidak usah ditambahin rahmah, barokah. Assalam itu artinya apa? Selamat. Ada Pak selamat? Harus ngerti Pak selamat. Selamat itu berasal dari bahasa Al-Quran. Assalam, salamah, Islam. Nah Islam sering orang artikan selamat. Saya luruskan, Islam itu artinya bukan selamat. Hasilnya selamat. Hasilnya, hasil dari keyakinan dan yang mantap, dari tindakan yang Islam, selamat. Islam itu ada 3 minimal artinya Pak. Di dalam kamus bahasa Arab yang tebel, Al-Munjid fil Ghah. Dan kemarin waktu beliau masih hidup juga saya sempat dapat pelajaran ketika di IAIN. Ustadz Kiai Haji Abdurrahim Nur dulu pernah jadi pimpinan wilayah. Allahumma yarham. Islam itu minimal 3. Yang pertama khudu
khudu, tunduk. Tunduk hanya kepada Allah. Jadi jangan tunduk pada yang lain. Syahadu alla ilaha. Jangan mengabdi sama jabatan, karena sampai menjabat angkuh sombong, itu sudah jadi Tuhan. Syirik itu sudah. Cuma syirik cilik, gak etok. Bikin gak dia apa-apa, biasa-biasa, saya berubah, keliru. Orang itu semakin tinggi harusnya semakin apa ilmu apa jenenge? Ya wis ngono. Ojo tang kosong, wis gak dia apa-apa, banter pisan. Jadi menuhankan Allah itu sungguh-sungguh. Ini soal akidah ini. Jangan akidahnya berbeda paham. Jadi betul-betul Allah dalam praktek hidup. Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai. Begitu juga dalam hal yang lain. Allah menegaskan dalam Al-Quran, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Abdikan dirimu kepadaku, Tuhankan aku. Syahadu alla ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Dalam praktek hidup. Ini ngapunten Bapak Ibu yang pernah umroh, pernah haji apalagi itu. Waduh, harusnya mantep banget. Cuma ya itu tadi, kalau cuma ngomong toh gak masuk ke sini, nggak akan terjabar dalam kehidupan sehari-hari. Ngapunten, sampean kalau umroh haji mengucapkan apa waktu berangkat ke sana, Pak? Iya. Terus? Ya. Ya, coba yang diulang-ulang kata-kata apa tadi itu? Belakangnya. La syarik. Syirkah. Muhammadiyah ini syirkah, perkumpulan. Makanya Allah itu aja dikumpulkan sama yang lain. Jangan disama-samakan dengan yang lain. Syirik itu dosa yang tidak diampuni Allah. Diibaratkan kadang-kadang syirik itu seperti semut hitam di tengah batu hitam, di atas batu hitam, tengah malam gelap gulita. Kadang-kadang nggak kelihatan. Ada di sini, Pak. Sampean melakukan sesuatu karena ingin dilihat orang, syirik nggak itu? Syirik itu, cuma tidak kelihatan. Makanya saya bilang gunakan kata mengabdi, bukan menyembah. Ini ya, iya karena la a'budu ma ta'budun, diulang-ulang itu, wala antum a'biduna ma a'budu wala nabidu ma abadtum. Aku mengabdi hanya kepada Allah, tidak seperti kamu mengabdi kepada yang lain, termasuk mengabdi kepada manusia. Yang paling parah lagi menuhankan manusia. Ngapunten, dalam Islam itu memang tegas Al-Quran mengatakan jangan tuhankan Isya, sudah syirik. Faqad kafara. Surah An-Nisa, surah Al-Maidah, jelas sekali itu. Al-Maidah ayat 71, ayat 17. Angkanya pun pilihan juga itu. Al-Maidah ayat 17. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal Masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir, kufur. Jadi syirik itu termasuk tindakan kufur. Syirik itu termasuk tindakan kufur. Gandengannya kufur itu syirik. Innalladzina kafaru, itu kan dalam Al-Quran ada. Innalladzina kafaru, yang ada ayat begini. Sesudahnya innalladzina amanu wa amilus solihatil ulaika hum khairul wariyah. Ya, sebelumnya kan innalladzina, coba Pak. Itu innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang yang kafir itu baik dari ahlil kitab maupun orang yang syirik.
Lah, yang bahaya itu syirik yang tidak kelihatan, Pak. Ria, pengen didengar, bukan karena Allah. Tolong 3 ini dipakai, Bu. Apa? Saya sering menyingkatnya dengan kata-kata BLI. Lakukan diri kita semuanya. Ini memang dimantapkan. Jadi kalau mengucapkan 2 kalimat syahadat harus dengan yakin. Billah. Lakukan semua sesuatu itu billah. Bersama Allah. Karena Allah. Dengan Allah. Billah. Bismillah. Makanya tidak dirahmati Allah kalau tidak basmalah. Yang kedua, lillah. Lillah. Lakukan hanya karena mentaati Allah. Yang ketiga, ilallah. Hanya mengharap ridho Islam tadi yang pertama bisa diartikan khudu, tunduk. Yang kedua, Islam diartikan ta'ah. Taat, patuh, nurut. Ngapunten. Kampean dan saya ini baru beriman, Pak. Iman itu baru dasar. Modal, dasaran, tinggal sungguh-sungguh atau tidak. Sebab ada orang yang beriman tapi tidak sungguh-sungguh. Al-Quran kan mengatakan begitu. Surah Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ngapunten, saya sengaja baca seperti itu supaya sampai yakin sama saya kalau saya ustad beneran. Aku dikira Cina kayak so ngaji. Pulau Cina, daerah sering Madura, Cina. Jadi Allah tegas sekali. Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, sudah syirik orang yang menuhankan, mengatakan Isa itu Tuhan. Surah Al-Maidah ayat 172 juga begitu. Syirik, kufur. Nah, hati-hati Pak, kita yang sudah muslim beriman ini kalau tidak sungguh-sungguh. Karenanya perintah-perintah dalam Al-Quran itu diperintahkan kepada orang beriman, kan? Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Hai orang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya. Karena ada yang taat, ada yang tidak taat. Makanya Islam itu arti yang ketiga apa? Istislam, menerima ketetapan-ketetapan Allah, menerima apa yang Allah tetapkan. Itu baru disebut muslim. Ya, iman itu dasar. Iman disuruh taat, takwa supaya jadi muslim sungguhan. Orang kalau muslim sungguhan, dia benar-benar menuhankan Allah dalam segala macam hal. Karena Islam mengatur segala macam praktek. Ngapunten, ada nggak orang beriman tidak sholat, Pak? Beriman. Ada nggak orang beriman bujuan? Sumpah-sumpah. Saya tertarik dengan pernyataan Aim Hainun Najib, kebetulan lihat di YouTube dia ada. Wah, ini orang sekarang ini lebih jahat daripada Abu Jahal. Abu Jahal itu jelek, wajar, kafir, Pak. Ini beriman nih. Melok bangun masjid, melok sholat kadang-kadang kan, tapi bujuan. Hartai sapiro tumpuane. Nah, makanya bahaya Pak, ini sekiranya jangan sampai kita menjadi orang yang fasik, orang yang beriman tapi fasik. Kalau kafir jelas Allah tidak pernah merintah orang kafir kan dalam Quran, Pak. Tidak mungkin Allah merintah, nggak percaya lah apa diperintah. Sampai dan saya yang percaya ini nurut apa enggak? Ada yang mengatakan beriman kepada Allah dari akhir mulutnya, tapi prakteknya dia tidak. Hati dan perbuatannya fi qulubihim marad. Yang kita sayangkan sekali tadi itu kadang haji namanya Muhammad, tapi kena KPK, OTT. Apa nggak susah sampean itu? Haji. Karena itu yang dipertanyakan Allah itu tindakan perbuatan kita sehari-hari. Nah, Allah sudah mengaturnya, Pak. Seperti kalau menjelang bulan perayaan apa saja, kita berhubungan tetap baik. Saya ingat ada kiai dari
Gontor Pak siapa lupa saya yang sekarang mimpin itu. Kita tidak harus memuliakan, menghargai udah cukup. Kita biarkan orang mau merakyatkan boleh, silahkan, cuma jangan sampai terlibat ikut-ikutan acara itu. Karena itu juga saya jelaskan kepada teman saya yang tanya, lah umat Islam itu ada aturannya Pak, ada tuntunannya. Jadi dia ngikuti aturan dan tuntunan. Nah, orang yang ngikuti tunduk, orang yang tunduk, orang yang taat nerima ketetapan Allah, itulah yang namanya selamat. Jadi kalau orang mengartikan Islam itu selamat atau damai, itu hasilnya. Sampean kalau nurut pasti selamat. Tidak mungkin selamat nggak taat. Jadi itu. Nah, oleh karena itu kita sudah jelas aturannya. Kita tidak pernah maksa orang lain. La ikraha fiddin. Cuma saya minta tolong, bagus sekali simbol Muhammadiyah ini, 2 kalimat syahadat ini Pak, yang harus kita mantapkan dalam diri kita dan praktek dalam segala hal macam-macam. Siapa keberadaan kita, betul-betul kita bisa toleran dengan siapa saja dan tetap menjaga akidah kita menuhankan Allah. Tidak perlu berlebih-lebihan dalam mengucapkan macam-macam. Cukup kita merasa sudah menghormati seperti bertetangga, itu sudah benar. Jangan sampai kita terlibat kelihatannya baik tapi salah. Nah, sebelum saya tutup, akhiri, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya. Saya lihat matahari sudah tinggi, fajarnya sudah agak naik ya. Fajar sorti. Monggo. Akhir-akhir ini kan, kalau dulu itu istilahnya kalau orang itu kalau gawe istilahnya itu kan sering modifikasi cuaca, cara-cara yang lain ya. Tapi sekarang kan dalam skala yang lebih besar seperti bencana itu kan ada modifikasi cuaca. Apakah itu apa itu? Modifikasi cuaca. Kalau dulu kan kalau orang punya hajat itu pakai modifikasi secara nggak ilmiah, pakai ya ritual macam-macam. Sekarang kan istilahnya negara kan modifikasi cuaca untuk mengenai bencana di Sumatera ini kan ada. Ya. Itu gimana? Ya, teknologi itu ya. Jadi soal keyakinan yang tadi itu sama sekali kita tidak relevan. Contohnya kalau saya ingat juga dulu, kalau hujan itu supaya berhenti kasih pasang lombok sama bawang. Ya hubungan. Wis ono pawang kali itu. Ketepaan bisa. Hati-hati. Saya pernah ngalami ya ketika zaman apa itu buntut tuh Pak, nomor. Kok ono jenenge wong sing anu di kampung kan saya bergaul. Nomor pira Ustaz? Nggih. Metu temenan lho Pak. Meneh takok meneh. Metu temenan. Ternyata awal-awal manjur. Iblis itu pinter Pak. Setan itu. Nah, terus tak omongi, kalau aku ngomong, gila duit tukun kalau oleh, tak bilang gitu kan, gak kena. Aku gak kena apa, mana sampean, temen gue seleren atau gitu ya. Nah, itu gini, setan itu perannya luar biasa. Jadi yang dipengaruhi setan itu orang baik-baik Pak. Bobrok ya di Jarno. Itu soal keyakinan. Nah, kalau teknologi, Allah kan nyuruh mempelajari, mengamati apa yang bisa kamu rubah. Kalau di sini tidak memang membutuhkan air hujan, umpamanya bisa dialihkan. Kalau bisa, ada yang juga buat hujan pakai apa? Garam dah. Itu yang saya lihat memodifikasi cuaca tadi, dialihkan macam-macam. Kalau mampu silahkan, ya mengalihkan. Bagaimana hal ini dengan alat? Yang sekarang, kalau sekarang sampean yang lahir zaman sekarang ya, mas-mas ini sudah megang HP. Kalau zaman saya lahir delok HP itu bingung be. Lung saya delok radio Munia bingung kok. Waktu saya masih SD itu. Apa jerune? Memang rodok nakal otak saya waktu kecil itu. Sudah mikir saya ada apa. Makanya saya melihat pohon tebu sama pohon lombok aja mikir saya waktu itu. Saya belum muslim. Ya, saya ingat-ingat seperti Ibrahim, Nabi Ibrahim nyari Tuhan.
iki Lombok kok iso pedes ya. Ya. Sopo sing kayak rasa pedes. Kok tebu itu kok manis ya Bu ya? Bener ya? Coba nanti sampean tanam tumbuh dempet. Rasanya tetep enggak? Kok iso? Ini orang harus mengakui ada yang ngatur. Ya, ternyata jawabnya adalah Al-Quran kan. Alhamdulillahi Rabbil. Allah sudah ngatur. Allah juga menciptakan sistem. Nah, sistem itu namanya takdir. Cuma sayangnya di sini takdir dijadikan nasib. Coba cari nanti buku karangannya Kiai Haji Ustadz Abdurrahim Nur itu, takdir Allah itu. Ada namanya sebab akibat, hukum kausalitas. Kalau kamu begini, akibatnya begini. Contoh ini. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Qadir kadar. Ya, seperti hujan tadi kan. Qadir bahasa Indonesianya apa Pak? Qadir. Saya bukan sesuatu loh ya. Nggak, Qadir jadi nama orang. Kadir. Itu Qadir aslinya dari Qadar. Qadar jadi kadar. Kadar apa itu? Aturan. Jadi Qadir jadi Qadir, Qadar jadi kadar. Semua inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini Allah ciptakan dengan kadar, ada kadarnya, ada takdirnya. Sampean kalau mau hidup harus makan, itu takdir. Allah tentukan seperti itu. Kalau sampai ndak makan terus menerus lambung kene luwe. Ya ndak? Terus ndak makan, ndak minum kira-kira? Itu takdir. Wah, ada yang bilang kalau Tuhan tidak menghendaki, Allah tidak menghendaki mati belum takdirnya. Nah itu salah sama. Tidak mati Pak, coba naik. Leher, ikat tali, gantung, kasih kursi lepas, ceplek. Gak mati enggak, ngono. Takdirnya mati. Leher, sampean gantung bisa ndak mati kalau gantung di pohon lombok. Lombok bisa ambras. Jadi melihat ada yang ngatur sistem. Nah ini tadi. Jadi bisa. Contoh begini, saya dicontohkan dalam buku itu dicontohkan kalian dan pembagian dan kurangan. Angka 6 dan 3 lah. 6, 3. Ya, 6 kalau penyebabnya plus 3 berapa? Hasilnya 6 plus 3 9. 6 penyebabnya minus jadi 6 kurang 3. Nah kan hasilnya beda padahal angkanya sama. 6 dan 3 akibatnya plus minus. Sekarang 6 dan 3 akibatnya penyebabnya kali 18. 6 dan 3 penyebabnya bagi. Jadi jangan sampai nanti takdir Tuhan menentukan semua umur. Ya. Sampai kalau nyebang sepur itu kalau memang Tuhan tidak menghendaki tidak mati, cobaan. Takdirnya mati. Takdir itu jangan artikan nasib, ketentuan yang Allah telah tetapkan kadarnya, qadar, takarannya. Jadi sampean sama-sama jualan, racikannya bagus, tapi jamnya beda. Sampean orang sudah buka, sampean baru buka. Nah itu pengaruh. Nah, termasuk ini. Jadi mau ilmu itu dikaji, diteliti, diamalkan ini jadi penelitian. Modifikasi itu boleh. Memang ada dalam Al-Quran itu bahwa yang tahu tentang kapan di mana turunnya hujan itu dalam surat Luqman ada. Karena makanya Allah menyuruh manusia mengkaji, mempelajari sistem yang ada. Allah
menciptakan sistem. Lauhul Mahfuz itu sistem yang Allah telah ciptakan. Jangan artikan gini, apa namanya, rezeki, apalagi rezeki mati jodoh sudah di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz mana? Mahfuz sidik aja ada sini. Lauhul Mahfuz tempat yang terjaga sistem itu, Pak. Ya. Jadi seperti rezeki itu jangan artikan uang loh ya. Rezeki itu jangan artikan uang. Kemampuan, makanya tadi malam kemarin malam saya pas beli bakpo pinggir jalan yang jual jilbaban juga. Beli pakai apa itu? Kris ya? Apa kris? Cek, loh, saya ki duit gak laku yo bener Al-Qur'an memang nyeletuk ngomong gitu. Padahal saya tidak kenal. Iya Pak. Tidak tahu saya. Iya, dalam Al-Qur'an gak ada fulus. Yang ada mal. Sekarang terbukti kan? Lama-lama duit gak laku. Yang masuk tol, gak ada duit. Yang ada catatan tol. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi Al-Quran Mahfuz kita, Allah aturannya, sistemnya sudah Allah buat akibat begini. Seperti matahari dan bulan terjadinya seperti, ya kan ada jelas semua itu. Semua berada pada garis edarnya. Ya, tapi kalau menghadapi orang-orang yang agak berpikir lambat agak sulit. Ada ilmu yang mudah kadang-kadang dia tidak nerima. Contoh saja kalau penentuan Ramadan itu kan masih rumit itu. Padahal kan Allah sudah memberikan al-syamsu wal qamaru bihus ono ayat. Jadi monggo itu tidak ada masalah. Jadi kita boleh, yang tidak boleh itu percaya dengan hal-hal yang tidak, termasuk masalah keyakinan. Saya yakin warga Muhammadiyah itu sudah soal keyakinannya tentang perayaan Natal macam-macam sudah benar. Jadi assalamualaikum tadi saya ingatkan ya. Waalaikumsalam tidak masalah. Yang nggak boleh itu rahmatullah. Jadi waalaikumsalam semoga selamat ya sudah. Jangan rahmatullah jomelo. Barakahnya itu hanya rahmat Allah dan berkah Allah itu hanya ditujukan kepada orang yang beriman yang taat. Jadi saya tambah yang taat, yang beramal soleh. Coba ada orang yang beriman tapi fasik. Fasik itu diantara bagiannya adalah munafik. Jadi munafik itu bagian orang fasik. Dia beriman tapi fasik. Dia beriman tapi munafik. Itu dalam Al-Quran ada. Monggo sampai bisa lihat dalam Al-Quran itu banyak disebutkan. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, keyakinan yang ada pada diri kita kepada Allah itu dimantapkan benar. Percaya benar sama Allah. Yang paling penting jangan lupa itu juga ada dalam diri saya. Sadari benar Ibu Bapak sekalian. Saya sekarang usia sudah 68, 69 ya. Tapi kalau sio ayam itu 70. Iya. Kalau Shinsei di Chengho itu orang Tionghoa asli Pak. Dia sering ngobrol sama saya. Jadi kita terus berusaha kepada Allah untuk tetap dengan Allah, yakinan mantapkan keyakinan kita. Yang perlu kita keyakinan itu dua, mantap. Ini harus mantap. Jangan lupa bahwa dunia ini sementara. Jangan lupa dunia ini sementara, di dalamnya tidak lepas susah dan senang. Hati-hati. Nah, yang paling pokok yakin ada kehidupan di akhirat nanti. Dan itu kita dibalas. Nah, itu yang kita siapkan baik-baik. Saya kira itu kalau masih modifikasi cuaca dan apa-apa dengan ilmu macam-macam, maka itu saya bentuk dalam kerangka mencari takdir Allah. Jadi umat Islam itu dianjurkan untuk mencari takdir. Mencari takdir, bagaimana membahasnya seperti gula dan semut dan lombok dengan tebu tadi. Coba pikirin baik-baik. Kenapa tebu itu kulitnya kok keras? Tumbuh kok tidak konslet? Harusnya tebu itu rosok pedes, nano-nano ya. Lombok rasa biar dempet enggak. Saya waktu itu SMP saya duduk tepi sumur, saya lihat ngamati tebu sama lombok ini, saya kagum. Ya Allah, saya saya Tian Kung dulu ya. Konghucu itu kan rata-rata ngenebin. Jadi kenapa padi ini tidak tebu ini enggak rada pedas, lombok kok enggak rada manis? Dan kenapa kulitnya tebu tebel sedangkan tebu lombok kenyal-kenyal? Sampean tahu? Nah itu yang sekarang sampai pelajari hikmah Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim.
Kalau Lombok itu keras sampai susah nguleke. Blender ya angel. Tebu diolah jadi gula, ya kan? Ada ibu yang pernah nyeletuk, tapi gula awis Ustaz. Murahan garam. Padahal kene garang mangan garam. Bu, bikin garam itu takdirnya mudah. Ya, betul ya Pak? Air laut dipinggirkan, pernah lihat? Dulu banyak itu. Dipinggirkan, dijemur jadi lah tebu, angel bu takdirnya. Perlu lahan, perlu orang banyak. Orang banyak resikonya biaya. Kalau laut tinggal dipinggirkan. Terus apa jawab ibu itu? Loh kenapa Gusti Allah gak nyiptakno laut air manis? Bener kan? Maksudnya kalau laut itu manis, di-P jadi takdir lagi. Allah memang ciptakan laut itu asin, ternyata air asin itu enteng Pak. Sampai kalau jegur, saya bisa jegur, saya lama di laut juga. Alhamdulillah saya jadi ustadz pengalamannya amburadul. Di hutan kayak kayu gelondongan yang sampean lihat tuh kecil Pak. Saya pernah di hutan itu yang kayunya lingkar 3 meter iki kayak sama lu. Mbah sapa sing nanam itu? Mbah sing bacoki ku be. Di Kalimantan Timur saya di Kutai. Alhamdulillah saya diberi pengalaman macam-macam itu oleh Allah. Makanya macam-macam. Main kartu saya iso, pancene biyen doyan kartu nih. Saya main kartu di kampung Ustaz, haram Ustaz loh, bukan hartunya yang haram, judine loh. Jadi itu orang harus pikir gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya bilang sama ibu itu, Bu, kalau laut itu manis Bu, pliket. Kapal ora iso lewat. Enteng kapal lewat gampang, iwak bisa hidup, dan hebatnya hidupnya iwak lagi Pak. Nah ini nyambung kan, hebatnya ikan lagi tuh di air laut yang asin, dagingnya melo asin ya Pak. Nah itu kalau iso kata Pak Hamka, jadilah seperti ikan yang hidup di laut. Ojo jadi ikan busuk, atut busuk. Daging ikan itu tidak tawar loh. Ada yang tawar itu tombro Pak. Harus olahnya pinter. Ternyata ikan itu tak telita amati banget. Ono sing ikan akerine. Apa? Bandeng. Rata-rata iwak kalau akerine itu enak. Apa hikmahnya supaya sampai nggak geragasi? Wah akerin. Itu kalau nyambung-nyambung kenapa hiu itu kok ada? Ya supaya jangan ngawur. Semua kita disuruh belajar meneliti. Yang intinya menghasilkan yang baik. Nah, dalam Al-Quran ada 4 kata ya. Allah gunakan tindakan perbuatan. Yang pertama yang umum itu amilah ya. Amilah berbuat. Yang kedua if'al, segera lakukan. Yang ketiga ada kasab. Kasab yang terkaitan kehidupan kita sehari-hari untuk menghasilkan kehidupan. Yang keempat ada yang, nah ini tadi termasuk modifikasi namanya sona'a. Termasuk dalam sona'a. Masna. Pabrik itu termasuk masna yang membuat, mengolah. Jadi ternyata dalam Al-Quran itu ada 4 kata tindakan perbuatan yang macam-macam. Ya luar biasa. Ini dah Bapak sekalian yang disampaikan. Ini jam 5.25. Sambut gih. Kenapa? Baik, kita lengkapi dengan berdoa. Saudara-saudara saya di Muhammadiyah jangan sampai alergi dengan berdoa bersama, tidak apa-apa ya. Jadi mudah-mudahan kita yang hadir ini dikuatkan iman kita, dan saudara-saudara teman kita yang belum menerima Islam, belum menerima hidayah Allah, mudah-mudahan mereka terbuka hatinya dan mau menerima hidayah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulika wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ij'alna minasy syakirin 'ala kulli ni'amik wa ij'alna minasy sabirin 'ala kulli bala. Ya Allah, ya Rabbana, ya Ilahana, bimbinglah diri kami untuk menjadi orang-orang yang benar-benar beriman, orang yang beriman, yang taat kepadamu ya Allah, yang tunduk kepadamu ya Allah, yang menerima segala ketetapan-ketetapanmu ya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, dan Muhammad adalah utusan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah kami hamba-hamba yang bersyukur atas segala nikmat-Mu ya, dan menjadi orang yang sabar atas segala macam berbagai macam bala, khususnya kepada saudara-saudara kami yang sedang menghadapi kesulitan, musibah buruk di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, dan di manapun dia berada, termasuk pada saudara-saudara kami yang berada di Palestina yang masih belum selesai masalahnya. Ya Allah, hanya Engkau yang Maha Kuasa, Maha Agung, Maha Bijaksana ya Allah. Jadikanlah semua yang baik ini terlimpah kepada kami dan keturunan kami. Ya Allah, cegahlah segala keburukan yang menimpa diri ini, negeri ini, terjauh untuk diri kami akan datang dan anak-anak kami. Allahumma ja'alna muslimina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimat lak. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang benar-benar Islam, orang yang benar-benar beriman, taat, tunduk kepadamu ya Allah. Demikian pula anak keturunan kami. Bimbinglah hati, pikiran, ide para pemimpin, para pejabat, dan orang-orang yang berani menerima amanah di negeri ini ya Allah. Arahkan pikiran dan hati mereka untuk mengikuti petunjuk-Mu ya Allah yang telah ada dalam Al-Quran. Cegah segala pikiran dan tindakan yang bisa membahayakan negeri dan penghuni negeri ini. Allahumma Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ya punten, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.